Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Bakar Siddiq dengan nomor NIM 4151900169. Hari ini saya ingin mempresentasikan hasil tugas puas saya mengenai pengenalan tentang data mining. Yang pertama, tentang tahap proses knowledge discovery in database. Ada pemeriksaan data, data cleaning, ada integrasi data, data integration, pemilihan data, data selection, transformasi data, data transformation, pengembang data, data mining, evaluasi pola, part non-evaluation. Siklus proyek data mining, siklus hidup mengembangkan proyek data mining terdiri 6 fase, yaitu business understanding fase, data understanding, data preparation fase, ada modeling dalam fase, ada modeling, ada evaluation, ada deployment. Oke, sebutkan fitur mereka yang penting digunakan untuk proyek data mining. Yang pertama ada classification, ada regression, ada clustering, ada associated roles, ada visualization mereka, dan pre-processing. Nah, apa yang dimaksud dengan conversion matrix? Conversion matrix adalah metrik yang menunjukkan beberapa banyak instansi yang diprediksi ke setiap kelas, kolom, dan jumlah instansi yang sesuai dengan level aktual terbaris. Jelaskan mengenai MAE, RMC, MAE, dan RRC. Pertama adalah MAE, Main Absent Error adalah rata-rata selisih mutlak nilai sebenarnya perbedaan antara resi dan nilai. Sesungguhnya dan setiap interaksi memiliki bobot yang sama. MAE digunakan untuk mengukur kekuatan suatu model statistik dalam melakukan resi atau persamaran. Selanjutnya ada Square Error. Adalah metode pengukuran dengan mengukur perbedaan nilai dari prediksi sebuah model sebagai estimasi atas nilai yang diobservasi. Ada relatif short error atau RAI adalah cara untuk mengukur kinerja prediktif model. Saya tidak bingung dengan kesalahan relatif yang merupakan ukuran umum presisi atau akurasi atau instrumen seperti jam, penggaris atau timbangan. Saya dinyatakan sebagai rasio membandingkan kesalahan rata-rata sisa dengan kesalahan yang dihasilkan oleh model sebagai atau naif. Terus ada relative square error (RSE). Ini sama dengan lain, tapi error dikeluarkan dulu dan relatif terhadap P yang akan terjadi jika prediktor sedangkan digunakan lebih khusus lagi. Prediktor sederhana ini hanya rata-rata dan dari nilai sebenarnya. Selanjutnya, apa kegunaan metode precision recall dan F1 F-measure? Proses ini digunakan untuk menentukan tingkat ketepatan antara informasi yang diminta oleh pengguna dengan jawaban yang diberikan oleh sistem. Proses ini menggambarkan akurasi antara data yang diminta dengan hasil prediksi yang diberikan oleh model. Recall digunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan sistem dalam mendapatkan kembali sebuah informasi. Recall atau statistik ini menggambarkan keberhasilan model dalam menyusun kembali sebuah informasi. Dasar merupakan salah satu perhitungan akurasi dalam informasi temu kembali dan mengombinasi recall dan precision F1 score. Perbandingan rata-rata precision dan recall yang dibobotkan, namun jika jumlah tidak mendekati, maka sebaiknya kita menggunakan F1 score sebagai acuan. Yang ketiga, jelaskan persamaan regresi linear. Merupakan satu model persamaan yang menggambarkan hubungan satu variabel bebas prediction X dengan satu variabel tak bebas referensi yaitu biasanya digambarkan dengan garis lurus. Bagaimana mencari nilai A, konstanta, dan B, confidence regression, dan regression nilai. Untuk mencari nilai A, konstanta, dan B, confidence regression, maka ada beberapa rumus yang dapat digunakan, yaitu seperti ini. Apa yang dimaksud dengan association? Teknik namanya untuk menemukan association antara kombinasi item. Jelaskan mengenai frequent concept meaning. Merupakan sebuah pola salah satu item berikut struktur dan lain-lain yang sering terjadi dalam kumpulan data. Jelaskan mengenai cara kerja dan kelemahan algoritma random forest. Pada kerja algoritma random forest bekerja dalam membangun beberapa decision tree dan mengampun demi mendapatkan prediksi yang lebih stabil dan akurat. Untuk bisa menghasilkan prediksi yang akurat dan stabil, random forest bekerja dengan
menerapkan metode bagging agresif bootstrap. Metode bagging sendiri merupakan pengumpulan beberapa algoritma yang bertujuan untuk meningkatkan akurasi algoritma machine learning. Kelebihannya mampu menghasilkan prediksi dengan tingkat akurasi tinggi yang dipahami jika diterapkan pada pengumpulan dataset berskala besar, dan the forest akan bekerja secara efisien. Dibandingkan dengan Desert Tree, metode ini selalu memberikan hasil yang jauh lebih baik. Kelemahannya untuk bisa menghasilkan prediksi dengan tingkat akurasi tinggi diperlukan lebih banyak sumber daya dalam proses kompilasi. Makin banyak sumber daya yang diperlukan artinya makin banyak juga waktu yang diperlukan untuk bisa prediksi hasilnya. Oke, untuk presentasinya segitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.